فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلا حج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام صالحات أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang tidak ada seorang pun yang bisa menghitungnya. Dan mari sama-sama kita melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala nikmat yang Allah berikan. Pada pagi hari ini kita berjumpa dalam agenda manasik umroh yang insya Allah kita berangkat pada tanggal 8 Juli 2026. Betul ya Bapak Ibu tanggalnya? Betul ya. Takutnya nanti lupa gitu ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Sehat semua? Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini kita yang hadir terjadwal ada 20 orang ya. 20 orang yang mengikuti manasik umroh, ada 2 yang sedang perjalanan ya. Dan kita doakan semua kita diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maliki Bapak Ibu di grup itu ya. Dan namanya Maliki. Saya asli Pekanbaru Riau. Nah ini nggak kenal maka nggak sayang katanya, nggak kenal maka ta'aruf gitu kira-kira. Dan saya juga akan memperkenalkan perusahaan ini yang mungkin juga Bapak Ibu sudah sering main ke kantor ya. Jadi Andalan Travel Indonesia ini adalah travel yang boleh dibilang baru berkantor di Jakarta. Tetapi ini adalah grup dari perusahaan yang sudah sejak 12 tahun yang lalu, yaitu apa? Riau Wisata Hati. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada Instagram, ada TikTok gitu ya, boleh lihat akun Instagram namanya Riau Wisata Hati ya. Nah, saya asli Riau. Bersama Riau Wisata Hati, alhamdulillah saya sejak 2016. Jadi sudah 10 tahun bersama Riau Wisata Hati. Kemudian ya alhamdulillah melalui wasilah Riau Wisata Hati lebih kurang sudah berangkat umroh baru 12 kali. Alhamdulillah. Ya baru Ibu ya. Alhamdulillah. Ya. Dan itu nikmat yang alhamdulillah harus saya syukuri. Sejak 2016 owner kita namanya Pak Muhammad Daud. Beliau dulunya adalah Chinese non Muslim dan alhamdulillah beliau mu'alaf. Dan kemudian beliau berangkat umroh pertama kali ketika itu dulu ya dengan travel lain. Dan kemudian sepulang dari umroh beliau merasa terpanggil untuk membangun bisnis travel umroh yang bisa dipercaya ya.
RWH sendiri Bapak Ibu sekalian, kami di Riau itu per bulan memberangkatkan lebih kurang 800 sampai 1000 orang. Ya, sebulan Ustaz, alhamdulillah ya. Dan saya pribadi juga bersahabat sama Pak Daud ya, namanya Pak Daud, dan tahu persis tidak ada satu grup pun yang tidak berangkat ya. Dan memang kapasitas beliau dalam bisnis itu beliau wujudkan dengan komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada jamaah ya. Nah, 2026 ini kita memutuskan untuk expand ke seluruh Indonesia, yaitu diantaranya harus buka di Jakarta. Maka kita bukalah kantor di South City, tapi nggak bisa pakai nama Riau Wisata Hati, karena nama Riau pasti sulit untuk expand ke seluruh Indonesia, ya kan? Nama Riau, saya kan Cilacap. Nanti kita kenalan ya, ada jamaah kita dari Cilacap, masya Allah ya. Nah, maka kita buka di Jakarta dengan nama Andalan Travel Indonesia. Ya, alhamdulillah, insya Allah ini keberangkatan perdana Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah juga nanti kita ada keberangkatan September, ada keberangkatan Oktober, ada keberangkatan, dan itu sudah pada daftar. September sudah full alhamdulillah ya. 40 seat alhamdulillah, yaitu berangkat pakai Saudi Airlines. Terus kemudian Oktober sisa berapa sih? Sisa 15 seat Bapak Ibu ya. Dan kami tahu persis ya, karena berpartner sudah 10 tahun dengan Pak Daud, itu kantor di South City itu sudah kita beli ya, bukan sewa ya. Dan juga rumah beliau ada di belakang South City juga, itu dibeli juga ya. Dan memang saya selalu mengatakan kalau ingin betul-betul berangkat umroh, diantaranya adalah kenal dengan ownernya. Kenapa? Karena kalau ada macam-macam kita bisa ke rumahnya. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang kami cintai Allah Subhanahu Wa Taala, saya pribadi sejak 2016 sampai 2021 di Pekanbaru. Mohon maaf, saya lahir di Pekanbaru, Ustaz. Bapak Ibu sekalian, tamat pondok, kemudian saya kuliah di Kota Malang. Kemudian saya dapat istri orang Jombang, punya anak 2. 2016 saya kembali ke Pekanbaru. Kemudian 2016 sampai 2021 saya di Pekanbaru bersama Pak Daud juga. Kemudian 2021 sampai 2023 saya di Turki sama anak-anak, sama istri sama anak-anak di Turki. Jadi kalau Pak Daud dan Travel RWH itu ke Turki, sama saya yang mendampingi. Saya 2 tahun di Turki. Kemudian 2024 Januari saya memutuskan tinggal di Bogor. Nah, jadi saya orang Bogor. Sekarang 2 tahun, berarti 2 tahun 6 bulan saya sudah tinggal di Bogor. Aktivitas saya ngajar di Universitas Juanda Ciawi, dan juga alhamdulillah mendampingi ada Bu Umu, ya, ada Mas Gali, ada Mbak Nabila, ya. Satu lagi ada sahabat kita namanya Mbak Rizka yang kecil-kecil kalau ke kantor kemarin. Qadarullah 2 hari yang lalu, ya, dia microslip lagi naik motor, kemudian terjatuh. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin ya. Nah, ini perkenalan karena kami khawatir, kami tidak mau Bapak Ibu berangkat umroh kucing dalam karung gitu ya. Agar kita saling kenal. Saya tinggal di Bogor dan alhamdulillah Pak Daud mempercayakan kembali ya untuk mendampingi jamaah perdana andalan ini. Saya yang akan bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Boleh kira-kira Bu? Oh, boleh. Siapa tahu nggak boleh kan? Alhamdulillah ya. Saya sudah kenal beberapa, ada Pak Af ya, Pak Af dari Parung ya bersama Ibu, kemudian Pak Haris ya dari Cilacap, masya Allah tadi malam berangkat naik bis, tadi subuh sampai ya, hadir di kita juga, masya Allah Ustaz Firman ya bersama keluarga besar. Nanti beliau ini programnya tersendiri nanti, cuma berangkatnya bareng, nah programnya tersendiri ya. Karena keluarga besar ya, alhamdulillah. Saya belum kenalan tadi dengan Bapak di belakang. Ucup. Pak Ucup, Ya. masya Allah. Tinggal di mana Pak Ucup? Di Bekasi. Di Bekasi. Bapak belakang izin. Ada. Pak Adam.
Ini Hawa. Oh. Pak Adam di mana Pak Adam? Di Ciputat, Masya Allah. Yang belum hadir Pak siapa ini? Satu lagi berarti Bu Deno ya. Oke. Insya Allah nanti berarti yang 9 ini keluarga di Masa Firman nanti ada programnya. Tapi berangkat pulang bareng sama kita ya. Kemudian nanti yang 11 sama saya, jangan khawatir. Insya Allah berangkat dan pulang bersama saya ya. Jangan khawatir ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini insya Allah keberangkatan kita dengan batik ya. Dengan batik Malaysia. Silakan Bapak. Wassalamualaikum. Silakan Ibu. Bisa Bapak di sini bisa 2, sama ini boleh 2 belakang boleh, silakan ya. Foto. Siapa Pak Adam nggak apa Pak Adam? Siapa Pak Adam? Masih lengkap, masih bisa. Oke silakan. Ibu sini bisa. Alhamdulillah. Ya. Silakan. Ya. Insya Allah keberangkatan kita ini dengan maskapai batik ya. Insya Allah kita via Malaysia. Sudah diberitahu? Via Malaysia atau via Prancis? Atau juga apa ya? Jika mau saya Bu, alhamdulillah ya. Dan kemudian dari Malaysia nanti kita akan berjumpa itu dengan grup dari RWH dari Riau, ya. Dan pesawat batik Malaysia Airlines itu sudah disewa oleh Pak Daud untuk 1 musim ke depan. Jadi memang Pak Daud ini dulu penyewa pesawat Malaysia Airlines, kemudian menyewa pesawat Citylink ya untuk umroh, dan sekarang beliau dapat kepercayaan dari Lion Group untuk memegang atau menyewa batik Malaysia yang ke Saudi Arabia ya. Jadi nanti yang naik batik selalu akan transit di Malaysia, dan selalu satu pesawat itu grupnya itu adalah grupnya Pak Daud, kira-kira begitu ya. Saya nanti pastiin dulu karena takut khawatir Bapak Ibu jangan-jangan naik pesawatnya Singapore Airlines gitu kan. Ya kemana saya nggak tahu kan. Nah, oke. Izin dengan Bapak siapa tadi belum kenalan? Saya Pak Lili Putih Pak. Pak Lili Putih. Budi. Oh Pak Budi, oke ya Pak Budi. Tinggal di mana Pak Budi? Saya di Citra Raya Tangerang. Citra Raya Tangerang, oke. Baik dekat Garaksa ya? Bukan yang Mendekati di Garaksa. Oh dekat Garaksa, baik. Tadi Ibu belakang? Dayin. Budayin sama Putra. Oh enggak, itu adikku. Oh adik. Oh Anakku anaknya siap, Dia Masya mau Allah. beli. Oke, berempat keluarga ya Ibu ya. Bapak, alhamdulillah ya. Insyaallah kita saling kenalan sama Bapak belakang. Siapa Bapak yang pakai kopiah? Pak Rojali. Pak Rojali. Wah itu lagunya terkenal loh Pak. Rojali. Ya, Masya Allah. Dan Bapak di samping siapa Pak? Izin. Soleh. Pak Soleh, Masya Allah. Rojali yang soleh gitu. Alhamdulillah. Abang siapa namanya Bang? 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 Akhtar, Masya Allah, baik. Saya ngapal bapak-bapaknya aja ya. Mohon maaf kalau saya ngapal ibu bahaya nanti. Kamu bapaknya sama saya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pagi ini kita akan manasik umroh sampai zuhur insya Allah. Kita ada coffee break nanti dan juga ada makan siang ya. Sekali lagi ini pengantar pembuka dari saya ya, saya sampaikan juga salam dari Pak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat Bapak Ibu sekalian ya, karena beliau tidak bisa hadir ya. Kemarin juga saya tanya, bro bisa hadir gak Bibi? Saya bilang mohon maaf katanya, karena memang ada tamu dari Saudi yang muasasah yang harus beliau temani gitu. Ya nggak apa-apa, saya temanin Bapak Ibu sekalian mewakili perusahaan juga, dan insya Allah kita akan manasik 1 hari ini insya Allah. Kita program 13 hari, secara detail nanti itinerary dan perlengkapan administrasi nanti Ibu Umu yang akan menjelaskan, karena Bu Umu sebagai koordinator di kantor. Jadi terkait dengan mungkin kopernya belum dapat atau kayak ihramnya atau segala macamnya, paspor belum dikumpulkan segala macam, itu nanti Bu Umu yang akan menjelaskan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, perdana ini kita langsung insya Allah akan praktek penggunaan kain ihram. Kenapa kok mesti harus praktek? Karena memang ini penting banget, dan kita simulasi bayangan dulu, nanti kemudian baru kita akan bahas fikihnya ya. Mohon izin, mohon maaf yang sudah pernah
berangkat umroh boleh angkat tangannya sedikit. Oke, baik, alhamdulillah. Yang ini baru perdana, nggak apa-apa, boleh izin. Oke, baru perdana ya, Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah. Kita tahu, saya ingin sekilas cepat sedikit, nanti kemudian baru kita bahas detail. Umroh itu dimulai dari niat di mikot, ya. Ada mikot zaman, ada mikot makan, ya. Zaman itu adalah waktu di mana kita memang harus ketika masuk ya wilayah yang memang mengharuskan kita berniat, maka waktu itu harus segera berniat, ya. Yang kedua, mikot makan, yaitu tempat, yang mana tempat-tempatnya itu telah ditetapkan oleh Allah dan baginda Rasulullah, ya. Maka niat umroh itu betul-betul dipasang nanti adalah ketika mikot namanya, ya. Nah, bagi kita yang nanti berangkat ke Jeddah langsung umroh, nah ya, maka nanti niat mikot kita itu di atas pesawat, ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang ke Madinah dulu, maka nanti ya mikotnya nanti ketika dari Madinah menuju Makkah, ya. Nah, maka ketika jadi saya jelaskan cepat lagi, itu pertama niat di mikot. Nah, yang kedua, apa yang menjadi rukun daripada umroh itu? Niat di mikot ini adalah langsung menggunakan ihram bagi laki-laki. Ya, nanti larangan-larangannya juga akan kita bahas. Yang kedua, tawaf. Ya, tawaf. Jadi maka berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali, ya. Yang berikutnya yang ketiga adalah sa'i, ya, dari Bukit Safa menuju Marwah. Kemudian kembali balik lagi 7 lintasan, ya, 7 lintasan, dan dimulai dari Bukit Safa berhenti di Bukit Marwah. Kalau rasa-rasa sudah 7 tapi masih di Safa, berarti kalau udah 6 8. Nah, ya. Berarti kalau udah 7 ini tapi kok di Safa ya? Enggak, ya. Itu kalau enggak 6 adalah 8. Nah, ya. Jadi kalau kita mulai dari Safa, mesti kalau 7 berarti di Marwah, ya. Nah, selesai sa'i, ya kan, adalah tahallul, potong rambut, ya. Nah, saya ingin sampaikan yang disebut dengan umroh itu adalah mulai dari niat mikot sampai tahallul, itu aja. Nah, saya ulangi lagi, karena banyak pertanyaan juga, Ustaz, berarti 13 hari kita pakai kain ihram? Jangan, ya kan? Berarti nggak ganti-ganti, enggak. Yang namanya umrohnya itu adalah mulai dari mikot, ya, dengan ihram dan berniat sampai ke tahallul. Kalau itu dipres, ya paling lebih kurang 2-3 jam, lebih kurang. Tetapi kita nanti bisa jadi mikotnya kita di pesawat, turun di bandara, dari Jeddah kemudian ke Mekah, nanti kemudian kita ke hotel dulu, kemudian makan malam mungkin dulu, ya, kemudian pergi ke masjid, kemudian sholat sunnah dulu. Jadi kita jalani waktunya, ya. Sama dari Madinah juga nanti, ya, mikot di Bir Ali, kemudian jalan ke Mekah, sampai hotel biasanya makan dulu, ya, taruh koper dulu, ya. Dan insya Allah jangan khawatir Bapak Ibu, di Malaysia, di Madinah, di Mekah, insya Allah tim RWH ada semuanya di sana, ya. Ada yang ngurusin hotel, ada yang ngurusin bandara, ada yang ngurusin, semuanya ada, ya. Seingat saya di Mekah itu sekarang untuk tim yang mungkin di sana lebih kurang 4 orang di Mekah, di Madinah itu 6 orang, ya. Jadi tim kita ada di sana. Dan itu tim memang dari kantor Riau, ya, dari Indonesia yang mungkin di sana. Baik. Nah, saya ulangi lagi. Nah, maka karena ini adalah mikot itu pertama, ini kita simulasi cepat dulu, nanti baru fikihnya. Maka simulasi penggunaan kain ihram ini penting sekali, ya. Baik itu yang langsung umroh nanti turun di Jeddah ke Mekah langsung umroh, maupun di Madinah. Maka kita pagi ini simulasi dulu, ya. Dan kalau sudah nanti pakai kain ihram, itu zikir yang paling dianjurkan itu adalah talbiyah.
Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Kami sambut panggilan Engkau ya Allah. Kami penuhi panggilan Engkau ya Allah. Baik ya Allah, kami datang ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami penuhi panggilan Engkau wahai Tuhan yang tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya Engkau maha suci ya Allah. Wan ni'mata, segala kenikmatan-kenikmatan ini ya Allah. Wal mulk la syarika lak, dan kekuatan kerajaan ini adalah milik Engkau ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Kita menggunakan kain ihram, representasi sebagaimana kain kafan. Tidak ada yang tahu mana pejabat, tidak ada yang tahu mana tabungan yang paling banyak, tidak ada yang tahu bagaimana di kantor kita ini hebat. Semuanya sama di hadapan Allah. Semuanya sama di sisi Allah. Yang membedakan kita adalah takwa. Kita panggil, kita sambut panggilan Allah. Ada orang yang hartanya banyak tapi hatinya tidak terpanggil. Ada orang fisiknya sehat, hartanya banyak, masih hitung-hitung berat untuk berangkat umroh. Ada orang waktunya luang, hartanya banyak, badannya sehat, masih berat untuk berangkat umroh. Tapi Allah masih menitikkan hati di dalam dada kita keimanan. Allah masih memberikan kelembutan dalam hati kita, kemudahan bagi kita untuk mendaftar, kemudahan bagi kita untuk meyakinkan diri kita, kemudahan bagi kita untuk berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah itu ada dua yang pasti. Yang pertama adalah panggilan sholat, Allah panggil. Yang kedua panggilan kematian. Dan simulasi kita berangkat umroh, kita berangkat haji, ini adalah kita membawa diri kita yang hina, membawa diri kita yang banyak dosa, membawa diri kita yang banyak salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita pasti akan dipanggil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bahwasanya niat kita umroh mulai hari ini, mulai sejak kemarin-kemarin sampai nanti kita berangkat, jaga hati kita, jaga niat kita. Ini bukan karena ingin dipandang oleh orang sekitar, bukan karena ingin dipuji oleh anggota kita, bukan ingin dipandang hebat oleh teman-teman kita. Enggak. Ini urusan kita sama Allah. Ini urusan kita sama Allah masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang diajak pasangan kita, betul. Mungkin ada di antara kita diajak oleh orang tua kita, betul. Tapi hakikatnya ini kita adalah masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Sesungguhnya setiap kita ini akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Diri kita masing-masing di hadapan Allah. Tidak ada kiri kanan, bahkan bisa jadi musuh bagi kita kelak di akhirat. Diri kita masing-masing berfokus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan kita memasang niat kita pada hari ini, kalau kita akan menggunakan kain ihram.
karena kita nanti akan berangkat. Boleh Bapak Ibu? Ada yang bawa kain ihram? Ada? Boleh dikeluarkan? Silakan. Nah, bapak-bapaknya yang bawa kain ihram silakan. Ya. Ayo, nggak apa-apa. Lantar, ayo, lantar, ayo, silakan. Ayo. Bisa diulang lagi. Oke, baik. Berikutnya bagian atas. Ya. Insyaallah itu bagian bawah. Bagian atas ini insya Allah lebih simple ya. Oke, bagian atas. Kalau tadi bagian bawah. Bagian sudutnya tangan kanan. Nah, sekarang bagian sudutnya tangan kiri. Letak semuanya di pundak ini, bahu ya. Ini bagian belakangnya begini. Oke, yang bagian atasnya. Oke. Sama kan atas bawah ya, Pak? Oke. Sama kan? Sama. Cuman logonya aja beda. Iya. Dan nggak ada fikihnya, logonya harus dilihat kan nggak ada. Fikihnya nggak ada dan ketentuan perusahaan juga nggak ada, Pak, ya. And endorse. Tapi ya terserah ya. Nah, kalau yang atas diperhatikan, yang ujung yang kiri. Oke, nanti ada dua cara ya. Yang kiri itu dimasukkan ke sini. Oke, ya tangannya dimasukkan ke bawah. Dimasukin sini. Nah, yang kanan ini mesti lebih panjang. Untuk apa? Untuk menutupi begini. Oke. Selain daripada tawaf, maka posisi bahu mesti tertutup. Ya. Sekali lagi, selain daripada tawaf, maka posisi ini bahu mesti tertutup. Nah, tangan di dalam, di bawah, Pak. Nah, tutup. Nah, begitu, ya. Jadi kalau sholat mesti posisinya begini, ya. Sa'i boleh begini, maka mesti juga begini. Tapi kalau tawaf, nah perhatikan, kalau tawaf nanti yang bagian sisi kanan taruh di bawah ketiak. Yang sisi kanan taruh di bawah ketiak. Nah, dan kemudian ditaruh di pundak kiri. Nah, ini posisi tawaf. Ya, bahu kanan ya, khusus tawaf saja. Sholat nggak boleh bahu kebuka. Ya, kalau sholat maka adabnya para ulama mengatakan ditutup, diginikan, kemudian sholat. Ya, dan perhatikan kain ihram bagian bawah itu mesti ketutup pusarnya, jangan sampai ke bawah sini. Ya, perhatikan, ya, melorot ya nanti. Nah, atau yang kedua bisa juga, ini beberapa teman-teman biasanya kalau mutawif tuh di atas tuh bagian langsung dibagi dua, kemudian dijadikan kayak kimono. Nah, ini masuk sini, ya, ini masuk sini. Ya, lebih aman, lebih press dia. Dalam juga dua-duanya, Pak. Oh, itu keluar ya. Atau diikat juga begini bisa. Nah, diikat sama mereka begini. Ya. Jadi ujung atas sama ujung atas di belakang, ya, itu diikat begini. Ini biasanya para mutawif tuh begini, karena banyak kerjaannya. Karena harus ngangkat koper, bantu-bantu jamaah gitu ya. Nah, ini begini, diikat begini, atau dimasukkan ke sini. Nah, jadi begini, lebih rapi, lebih kuat. Nah, kalau mau tawaf, tinggal dikeluarkan bahu kanannya dari dalam. Cuma agak berat, agak sulit. Nah, gitu. Nah, gini kira-kira. Itu lebih kuat ya. Biasanya untuk kalau banyak kegiatan. Nah, setelah itu kalau mau sholat masukin lagi. Ya, malah lebih kuat lagi. Lagi, Pak. Oke, boleh. Ya. Jadi kayak kita mau jadikan kimono. Jadi
Sekali lagi bagian atasnya. Ya. Nah, ambil yang ujung atasnya Pak, ujung atas kiri sama ujung atas kanan. Ya. Nah. Oke. Kemudian dilintangkan ke belakang. Ya, ini lebih kencang Pak ya. Kalau mau gini boleh. Boleh diikat. Ya. Atau mungkin diselempitkan aja ke sini. Oke ya. Nah, itu lebih nyaman Pak. Kalau diikat selempitkan. Nah, perjalanan kita dari nanti kita akan sama-sama dari Malaysia. Nanti kita sudah menggunakan kain ihram. Loh, kan payah Ustaz, nanti begini. Lebih payah lagi kalau sudah di atas pesawat menggantinya. Ya. Maka, silakan duduk Bapak-bapak. Alhamdulillah ya. Mau dipakai sampai zuhur gak apa-apa Pak ya. Dingin ya, pas AC-nya dingin Pak ya. Udah kemulan Pak ya, selimut ya. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan pakai ini di Malaysia. Dan nanti coba saya pastikan lebih flashnya. Kalau memang memungkinkan di Malaysia ya. Atau jangan malah dari Jakarta. Ya, kenapa? Sudah cukup panjang ya di Malaysia ya. Nah ya, di Malaysia insya Allah. Maka nanti perlu saya ingatkan, meskipun nanti terus kita ingatkan, berarti kain ihram jangan masuk koper bagasi. Ya, yang khususnya yang nanti yang 11 bersama dengan saya, ya. Kenapa? Karena nanti koper bagasinya itu sudah connecting, itu yang bahaya. Ya, udah ketemu kita nanti sama kopernya. Sedangkan kita sudah harus ada mikot di atas, ya, dan mesti harus sudah menggunakan kain ihram. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini coffee break-nya udah ada? Ya. Belum ada materi dan dapat pula coffee break ya. Ini enaknya. Baik Bapak Ibu, ada panitia menyiapkan coffee break di luar. Silakan kita ambil, ada jajannya, ada kuenya, ada kopi dan tehnya, ya. Nanti kemudian kita bawa ke meja kembali dan kita akan lanjutkan dengan fikih umrohnya. Saya tutup untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga fikih umroh. Setelah ini kita akan segera kembali. Mari kita lanjutkan ke sesi inti acaranya, yaitu penjelasan lengkap mengenai hukum perjalanan dan juga tata cara pelaksanaan umroh yang sah dan sempurna yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Maliki Sumardi. Kami mohon perhatian dan kekhusyuan Bapak dan juga Ibu sekalian. Kepada Ustadz Maliki dipersilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini biasanya jam segini ini mulai ngantuk ya. Ya, apalagi coffee break-nya banyak banget itu ya Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Sekali lagi, ini adalah materi awal dan nanti akan terus diulang, ya. Termasuk juga dalam perjalanan nanti kalau ada yang belum dipahami atau belum dimantapkan, ya, nanti boleh ditanya-tanyakan, ya, jangan khawatir. Termasuk juga nanti ketika di Malaysia, ya, mendarat di Jeddah, kemudian kita ke hotel itu nanti biasanya akan selalu kita ulang-ulangi, ya, jangan khawatir. Nah, kita akan mulai Bapak Ibu sekalian tentang umroh, ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sekilas bahwa yang dimaksud dengan umrohnya itu apa sih gitu, ya. Umroh itu secara bahasa maknanya adalah ziarah, ya, berkunjung. Tetapi secara istilah, ya, secara syar'inya umroh itu adalah perjalanan ibadah ke Mekah dengan niat di miqat, melakukan tawaf dan sa'i hingga tahallul, ya. Maka yang disebut dengan umroh itu serangkaian ibadah tadi, ya. Dan ini kalau kita lihat dari beberapa hukumnya, ya, kemarin juga ada kita diskusi di, kalau di NU itu namanya bahsul masail gitu ya. Apa sih hukumnya umroh ini, ya?
Memang pada umumnya kita itu tahu umroh ini sunnah, tetapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ini terkategori wajib, ya, terkategori wajib. Wabil khusus itu adalah ketika haji itu, ya. Maka kemampuan itu sudah mengharuskan seseorang itu mestinya berangkat untuk haji, ya. Maka umroh minimal itu sekali seumur hidup. Nah, ya, jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan langkah kita hari ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan syukur-syukur mudah-mudahan kita berdoa Allah berikan kelancaran hingga tuntas selesai nanti. Amin. Ya, sehingga apa? Sehingga selesai sudah kewajiban kita. Oh Ustadz, katanya saya nggak mau umroh, teman saya nggak mau umroh. Kenapa? Karena dia lebih milih untuk haji. Ya, maka gimana? Kau bisa daftar haji, daftar haji. Kalau masih lama berangkatnya, maka berangkatlah umroh. Ya, maka yang mana Allah mudahkan, maka segerakan. Ya, karena belum tentu ngantrinya 25 tahun lagi atau 30 tahun lagi, belum tentu kita masih hidup. Ya, tapi kalau kita udah daftar, alhamdulillah kita udah daftar, kemudian masih ada kelebihan rezeki, maka silakan umroh dulu. Ya, kecuali misalkan kita itu sudah daftar, kemudian rezeki kita mungkin pas-pasan belum bisa umroh, oke, nggak ada masalah. Nah, memang kewajiban ini adalah bagi yang mampu, ya. Dan ingat, mampu itu bukan hanya uang cash yang di rekening. Oh, uang tabungan saya sedikit kok Ustaz, tapi rumah ada 6. Rumahnya 6 gitu ya. Di tempat-tempat lokasi strategis mahal gitu. Ya, nggak berangkat umroh karena nggak ada cashnya, karena rumahnya banyak. Nah, itu hati-hati ya. Baik, ini yang kita percepat. Nah, maka kita lihat apa syarat-syaratnya. Yang pertama muslim, jelas ya. Kemudian balil, ya. Insyaallah ya, abang-abang. Kalaupun ada yang belum balik, maka itu tercatat pahalanya bagi orang tuanya, ya. Kemudian berakal, ya, merdeka bukan budak, dan istitoah, yaitu memiliki kemampuan. Dan insya Allah semua kita, ya, mungkin Mbak Akhtar nanti baliknya di sana, gitu ya. Saya itu masih ingat membaca sebuah buku biografi para ulama. Itu diantaranya adalah mereka ada yang memiliki tradisi membawa anak mereka menjelang prabalih ke depan Ka'bah, ya, prabalih dan menjelang balih, dan kemudian mengatakan kepada anaknya dan kepada Allah, wahai Allah, ini anakku, dan kelak dia akan balik sebentar lagi, maka urusan engkau langsung padanya ya Allah. Dan kemudian si orang tua ulama ini menyampaikan kepada si anak, wahai anak, engkau sebentar lagi akan balik, bahwa urusanmu tidak lagi kepada bapak ibu, tapi urusanmu langsung kepada Allah. Nah, itu biasanya tradisi para ulama untuk membiasakan anak itu paham posisinya di hadapan Allah. Ya, sekarang banyak anak-anak, mohon maaf, secara umur itu mungkin sudah dewasa, tetapi secara pemahaman dan mentalnya masih kebingungan arah dan tujuannya. Nah, itu yang kita sedihkan ya. Baik, berikutnya, maka kita tahu ini keutamaan-keutamaan yang luar biasa ya. Ini mohon maaf, typo ya, bukan jihad maksudnya ya. Umrah itu adalah jihad. Lebih khusus kepada siapa? Kepada para muslimah ya. Para lelaki, kaum lelaki itu dulu di zaman Rasulullah, Rasul sendiri itu perang itu, jihad itu sampai ya belasan kali ya. Nah, wanita itu biasanya nggak kebagian jatah, kira-kira begitulah. Sedangkan laki-laki muslim itu bersemangat untuk berjihad ya. Nah, maka ketika itu ya Aisyah itu bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya apa nih yang bisa kami lakukan kalau laki-laki itu bisa jihad, kami terus apa ya. Maka jihadnya kaum wanita itu adalah haji dan umrah ya. Dan ayah bunda sekalian, nanti ketika berangkat akan terlihat betul-betul bahwa ini adalah bagian daripada jihadnya wanita ya.
Kenapa? Karena ibadah umroh dan haji terutama itu adalah ibadah yang bukan hanya harta, bukan juga hanya lisan, bukan. Ibadah umroh dan haji itu adalah ibadah yang mengumpulkan seluruh pengorbanan. Ya, kalau sholat, mohon maaf, ini bukan merendahkan amal sholat, bukan. Ya, sholat itu adalah amal niat hati dan kemudian gerakan badan yang tidak begitu berat dan juga secara finansial tidak besar, kan gitu. Ya, apalagi misalkan ibadahnya sedekah misalkan, ya sedekah itu ya mungkin sekitar ya yang kita berikan saja. Persoalan hati dan persoalan harta, nggak mengeluarkan tenaga, ya kan? Apalagi misalkan ibadah-ibadah yang lain, apa? Puasa itu memerlukan tenaga, betul, ya. Tetapi tidak memerlukan biaya yang besar, kecuali takjilnya banyak, ya. Ya. Takjilnya ya, bukaan puasanya, ya. Nah, niat hatinya betul itu puasa. Tetapi kalau umroh dan haji semuanya biaya keluar kecil atau besar? Besar, ya. Niat udah pasti, ya, waktu jelas, tenaga apalagi, ya. Maka ibadah umroh ini memang betul-betul jihad, khususnya bagi wanita, ya. Apa aja Ustadz? Di antaranya adalah soal harta, ya. Ini mohon maaf, bukan mengatakan ibu-ibu itu perhitungan, bukan. Tapi memang ibu-ibu itu bendahara negara gitu ya. Ya, merasa mungkin waduh kekurangan ini, kok duitnya untuk umroh segala macamnya. Tapi ingat apa yang kata janji Rasulullah. Ini dia, ya, bahwasanya umroh dan haji itu ayah bunda sekalian, ya, itu justru menghilangkan kemiskinan. Umroh dan haji itu justru menghilangkan kemiskinan. Kalau kita lihat dalil-dalil tentang sedekah atau tentang infak di jalan Allah, mengeluarkan harta di jalan Allah, itu balasannya Allah selalu mengatakan berkali-kali lipat, minimal 700 kali lipat. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk apapun itu, apalagi untuk haji dan umroh. Allah perumpamakan seperti benih tumbuh 7 cabang, setiap cabang punya 100 buah. Sama, kata Rasulullah, ya, umroh dan haji itu keduanya menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, sementara tidak ada bagi haji yang mabrur balasan kecuali surga. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, maka ketika kita sudah niat daftar paspor, sudah kumpulkan semua? Sudah. Nah, ada bawa ya, nanti kumpulkan silakan ya. Administrasi penuhi segera ya. Ada paspor mungkin, ada meningitisnya ya, kemudian ada berkas-berkas segala macamnya dituntaskan ya. Dan kita sudah terjadwal, tiket kemarin sudah dikirim Bu Umu ke saya juga ya. Tiketnya udah kita bayar, udah selesai ya. Udah kita isut semuanya ya. Nah, maka kita perhatikan berarti sekarang tanggal berapa? 20 10 berarti lebih kurang 17-18 hari lagi. Ya, maka 17-18 hari lagi ini perhatikan adab-adab safar ya. Yang pertama adalah mempelajari ilmu manasik. Karena kita akan berangkat umroh, maka jangan berani-berani berangkat tanpa ilmu. Pernah kejadian ya, teman saya, wah gayanya berangkat umroh, sudah masuk Mekah, sudah ke hotel, Pak, masih pakai baju kaos, pakai celana, pakai sepatu. Ya. Terus dia bilang, entar mikotnya nanti ngambilnya entar. Lo ente udah masuk haram. Coba. Ini orang enggak pelajari ilmu.
Orang yang berniat menuju haram untuk umroh, maka dia wajib untuk mengambil miqat sebelum masuk. Lah ini udah masuk hotel, udah check-in kamar, ya, naruh barang, ternyata masih pakai baju biasa, ya. Oh, emangnya harus miqat ya Ustaz? Lah, gitu. Ya. Dan makanya jangan berani-berani kalau tanpa ilmu. Maka kita pelajari ilmunya, ya. Yang kedua, meluruskan niat serta memperbanyak niat-niat yang baik. Niat utama kita umroh. Tapi boleh nggak Ustaz kita tambah niat-niat yang lain? Boleh. Ya, nanti selama di sana Ustaz, saya pengen khatam Quran. Ya, 30 juz minimal 2 kali Ustaz. Boleh. Selama di sana saya nggak pengen lepas qiyamul lailnya Ustaz. Boleh? Boleh. Ya. Maka pertambah niat-niat baik itu. Di antaranya apa? Oh, sampai sana Ustaz saya pengen nanti wakaf Al-Quran Ustaz. Ya, di Mekah nanti kami wakaf Al-Quran, di Madinah nanti kami wakaf Al-Quran. Silahkan. Ya. Pasang niat-niat baik, yang mana niat itu nggak bayar. Niat aja nggak bayar. Dan niat baik itu tercatat sudah sebagai amal soleh, enak. Ini maha rahmatnya Allah, ya. Berikutnya, bertaubat kepada Allah dan memohon maaf kepada keluarga dan tetangga. Ya, bertaubat kepada Allah. Loh Ustaz, taubat kok pas mau umroh saja, ya minimal lah. Ya, mestinya taubat itu setiap hari. Tapi paling tidak ini menjadi kesempatan bagi kita betul-betul mempersiapkan diri. Ini enggak nakut-nakuti, enggak. Tapi di antara 13 kali saya umroh, beberapa di antaranya jamaah saya ada yang berpulang ke rahmatullah di sana. Ya. Padahal pas berangkat, mohon maaf, ini enggak nakut-nakuti Ibu ya. Pas berangkat sehat. Ya, Masya Allahnya itu udah selesai umroh, udah selesai tawaf, ya, sa'i, tahallul, ibu-ibu, ya, saking semangatnya, terus dia bilang Ustaz, sama saya habis katanya. Tadi alhamdulillah selesai tawaf, tahallul semuanya, selesai baca doa semua Ustaz, capek saya. Oh iya ibu, silakan istirahat. Besoknya ketemu lagi di restoran, gimana kabarnya ibu? Semakin menurun Ustaz, makin suara saya hilang. Itu padahal sebenarnya sehat. Ya, qadarullahnya drop, masuk rumah sakit. Ya, rombongan mesti ke Madinah dan si ibu tinggal dirawat di rumah sakit. Dokter bilang belum boleh keluar. Qadarullahnya lagi, kami selesai dari Madinah harus sudah pulang ke Indonesia. Beliau sama seorang ibu sama anak perempuannya. Ya, asuransi itu hanya mengcover pasien saja. Ya, kalau yang menunggu itu harus biaya sendiri. Akhirnya si anak dengan berat hati tetap ikut pulang ke Indonesia. Beberapa hari kita di Indonesia dapat kabar ibunda berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan, ya, di Mekah. Masya Allah. Ya, kita nggak tahu. Maka sebelum kita berangkat betul-betul bertaubat kita. Sebelum berangkat betul-betul minta maaf kita. Kepada siapa? Terutama kepada keluarga. Ingat, keluarga, abang, kakak, adik, ya, keponakan, paman, kakek, nenek yang masih ada hubungan rahim. Ya. Jadi kalau ada masih hubungan rahim, temui, minta maaf. Loh Ustaz, tapi kan dia yang salah, saya nggak mau maafin dia. Ya. Dia yang mesti minta maaf sama saya, gitu. Gak apa-apa, justru pahala memaafkan itu jauh lebih besar. Ya, gak apa-apa. Justru kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, kata Rasulullah. Qati'us silaturrahim, memutuskan silaturrahim. Ya, itu gak masuk surga. Maka yang menyambung silaturrahim pahalanya besar. Ya, sama tetangga juga. Nih, sering sekali ada kalimat itu. Kalau rumah kita kebakaran, kemalingan, siapa orang yang paling pertama yang tahu dan menolong? Tetangga. Ya, tetangga itu adalah CCTV yang gak dibayar. Coba. Lihat, ya. Maka baik-baiklah sama tetangga. Kalau tetangga itu baik sama kita, rumah kita ada apa-apa dia lihat, dia kontrol. Pun sama kita juga baik kepada dia, rumah dia ada apa-apa kita kontrol. Ada tamu malam-malam, Bu, itu ada tamu keluarga saudara atau mau apa misalkan, ya. Jadi kita tahu
dan tetangga itu adalah kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Coba, luar biasa ya. Berikutnya, memastikan keluarga yang ditinggalkan dalam kecukupan dan juga hewan peliharaan. Nih, siapa yang punya kucing anggora? Hah? Siapa yang punya dinosaurus di rumah? Nah, siapa tahu Pak Af yang pelihara dinosaurus? Tirek, ada tirek di rumah. Barat, punya ya kan? Jangan dikurung, kemudian gak disiapkan makannya, ya. Termasuk ikan, nih, ya, ikan-ikan yang harus pakai listrik. Nah, takutnya mati lampu, nggak bisa bernapas, pulang-pulang dan jadi tulang dia. Ya, apalagi misalkan burung, ya, hati-hati. Ya, kalau nggak bisa kita pastikan makannya, lepaskan aja. Ya, kenapa? Jangan menzolimi. Oke, termasuk juga keluarga, anak-anak, ya. Pastikan uang jajannya, pastikan makannya, pastikan keamanannya, ya. Jangan ditinggal begitu saja. Berikutnya, mengangkat pemimpin safar. Jika rombongan terdiri dari 3 orang atau lebih dan mentaati pemimpin safar. Nanti saya sebagai tour leader. Nanti ada rompinya, ya, ada benderanya. Andalan travel, ya. Mau lihat aja yang mukanya jelek atau sama Niki itu, ya. Nah, ikuti nanti, ya. Di Malaysia pun nanti kita kumpul sama RWH. Nanti beberapa itu yang grup 11 orang sama saya, nanti ada gabungan nanti, ya, gabung sama kita. Tapi saya tetap tour leadernya. Mereka nanti yang gabung sama saya, ya. Dan kalau nggak salah saya di sama kita itu ada 160 orang, ya. 160 orang di tanggal 8 itu yang 4 bis ya, betul, ya. Jadi jangan khawatir, saya udah komunikasi juga sama tour leader 3 orang yang ada di Riau. Yeah. Baik, berikutnya berpamitan kepada keluarga, sahabat dan tetangga. Ya, pamit. Dek, kakak mau berangkat umroh, titip-titip ya ponakan. Ya, kak ini mau berangkat nih, tolong lihat-lihat ya, boleh ya. Ya, pamitan ya. Tapi Ustaz saya nggak mau pamitan, kenapa? Takut ria Ustaz. Ya. Ria itu mengerjakan sesuatu karena manusia dan meninggalkan sesuatu karena manusia. Ria itu meninggalkan amal soleh, mengerjakan amal soleh karena manusia dan meninggalkan amal soleh karena manusia. Itu ria juga. Ya. Maka amal soleh itu urusannya kita sama Allah, kerjakan aja. Ya. Tapi Ustaz kalau diumumkan kita jadi ria Ustaz. Nah, itu urusanmu sama Allah. Ya. Nah, yang penting nggak boleh juga meninggalkan amal soleh karena manusia. Baik, ya. Selalu menjaga ibadah wajib dan sunnah dalam safar. Nah, maka dalam perjalanan nanti tetap kita jangan lupa sholat terutama, ya, jamak dan qashar. Nanti kita akan jelaskan, ya. Berikutnya, menjauhi diri dari sesuatu yang dimurkai Allah, baik perkataan maupun perbuatan. Nih, mohon izin. Berangkat suami istri sama keluarga, enak toh, romantis, betul. Tapi tidak sedikit pujiannya juga besar. Yang istighfar itu bapak mesti. Mana bapak? Loh iya, ya makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan justru jangan berdebat, bertengkar. Coba, ya. Itu khususnya untuk siapa? Suami istri, ya. Nah, belum berangkat ibu dan menuju bapak udah. Belum berangkat lagi. Ya Pak ya, sabar Pak, ya. Sabar. Untung dijelaskan Pak ya. Nah, belum berangkat lagi. Pas ya. Tapi ini bukan pesanan bapak kok materinya, bukan. Ini murni materi sudah SOP-nya, bukan pesanan bapak ya, ibu ya. Ya. Belum berangkat dah kata apa ya? Sabar ya. Disitulah letak pahalanya. Di sini letak pahala besarnya, ya. Maka ketika nanti besar jadi istri ini cuman candaan ya, candaan. Bapak-bapak itu sering saya tanya kalau lagi umroh, Pak,
Kenapa nggak sekamar sama ibu? Aduh, besar ujiannya Ustaz. Jadi biasanya berempat itu bapak-bapaknya ya beda-beda semua, ibu-ibunya di kamar sana gitu kan. Itu biasa. Kalau nggak salah saya nanti ini rumisnya bapak-bapak sama saya ya. Iya, jadi ibu-ibu nanti, oh, bapak kok bersyukur alhamdulillah. Bersyukur bapak bu. Karena udah capek Ustaz masuk bersama bapak ibu gitu ya. Nah sekali lagi ya, baik perkataan maupun perbuatan ya. Jadi mohon maaf umpatan-umpatan, kata-kata kotor, kasar, rem, tahan, istighfar ya. Mohon ampun pada Allah. Lisan kita ini harus dijaga, hati kita harus dijaga, tangan kita harus dijaga ya. Dan kalau kita lihat dari dalil Al-Quran maupun hadis, betapa Allah itu betul-betul notice, memperhatikan terkait dengan mulut kita ini ya. Mobil khusus mohon maaf. Memang betul ini ujiannya secara lahiriah itu adalah wanita ya, yang secara lisan itu memang Allah berikan kelebihan kosakata ya, 20.000 per hari ya. Maka memang harus dihabiskan ke suami semua, dan memang ujiannya suami itu harus berlapang dada gitu kira-kira ya. Baik, berikutnya mengambil hikmah dan iktibar dalam safar. Maka dalam perjalanan nanti mulai dari Cengkareng kemudian ke Malaysia, kemudian nanti sampai ke Saudi Arabia, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ya. Dan harus banyak mengambil hikmah. Masya Allah, melihat misalkan ya, saya ini kalau lihat ibu-ibu ya, Masya Allah berangkat, jadi ingat emak saya di rumah gitu kan. Emak saya masih hidup, usianya 74 tahun ya. Ayah saya sudah meninggal. Ayah saya meninggal itu saya masih kelas 4 SD. Saya 11 bersaudara. 11 bersaudara, satu bapak, satu ibu. Cucu ibu saya sekarang 44 orang. Alhamdulillah, lebih banyak daripada jamaah umroh. Ya, jadi kalau saya berangkat umroh itu lihat ibu-ibu, ya Allah saya teringat emak saya. Ya, kalau lihat ada kakek-kakek tua, tapi ini alhamdulillah nih senior-senior ini masih energi semua nih ya. Ini Pak Budi, Pak Ucup nih yang paling senior kayaknya ya. Tapi semua masih kayak 17 tahun kayaknya. Pak Am juga ini masih segar ya. Itu biasanya saya ingat sama ayah saya gitu ya. Maka perjalanan itu harus terus mengambil ibrah, pelajaran hikmah ya. Jangan enggak, nanti rugi. Baik, berikutnya mengunjungi tokoh, ulama dan situs bersejarah. Betul. Kita berangkat nanti ya akan mengunjungi beberapa tempat bersejarah ya, pemakaman Baqi, kita juga akan mengunjungi syuhada Uhud ya, kita juga mengunjungi Masjid Qiblatain, Masjid Quba dan lain sebagainya ya, untuk menambah keimanan kita. Menghindari tempat-tempat yang melalaikan dan bercanda yang berlebihan. Nah ini dia. Tawaf itu ada dua. Pertama di Ka'bah, yang kedua di mall. Ya Bu ya, hati-hati. Nanti bapak ada di kamar menunggu ibu mana di tawaf. Ya, di Zamzam Tower. Ya. Mallnya banyak di sana ya. Nah, jadi kalau hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna, hati-hati. Tapi Ustaz kita pengen jalan-jalan belajar, ya boleh, pasti. Tapi jangan terlena. Banyak jamaah tuh Pak, Bu, lebih sering dia ke mall tuh lagi nongkrong di kafe-kafe daripada ke masjid. Bro, serius. Saya tahu macam-macam jamaahnya. Ya. Sholat 5 waktu, tidak pernah ke masjid Pak. Tapi keluar kamar tuh sering. Tapi ketemunya di mana? Starbucks. Itu Ustaz, ngopi bisa. Tapi ke masjid tidak bisa Pak. Ini sayang ya, kita sudah mengeluarkan biaya yang besar, niat yang tulus, maka kesempatan ini banyak ibadah yang ganjaran yang luar biasa. Oke? Menghormati tradisi dan tempat setempat secara bijaksana. Nah, hati-hati, terutama misalkan karena kita berkumpul dari berbagai negara, bisa jadi berbeda-beda ya. Bisa jadi fikihnya juga berbeda. Ada mazhab Maliki kumpul, ada mazhab Hambali juga ada di sana, segala macamnya. Maka kita harus memperhatikan, menjaga diri, harus betul-betul bijaksana. Hati-hati dan waspada dalam membawa amanah atau titipan orang lain. Nah ini barang-barang, nanti insya Allah kita dikasih lihat
kemudian nemtek gitu ya. Nah itu wajib dipakai selama keluar kamar. Pokoknya keluar kamar pakai, ke restoran pakai, kemana-mana pokoknya ke masjid pakai. Kenapa? Karena itu pengganti paspor. Ya. Yang kedua, kalau bisa bawa handphone kemana-mana. Kenapa? Di situ kalau misalnya ini copot, nanti di handphone itu juga ada di nusuknya itu sebagai bukti bahwa kita jamaah umroh. Ya. Jadi nanti itu harus dibawa, dipakai. Kenapa? Karena nanti di sana itu bisa jadi memang ada jamaah umroh, ada jamaah yang lain-lain. Ya. Nah, kalau jamaah umroh insya Allah aman. Ya, dijamin oleh negara. Tapi kalau jamaah-jamaah yang bukan umroh dan lain sebagainya, ada orang-orang berniat jahat, itu hati-hati. Loh Ustaz, di Mekah ada orang berniat jahat, Ustaz? Ada. Ya, ingat di sana itu ada anak keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi juga ada anak keturunan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, di sana masih banyak. Ya. Bahkan depan Ka'bah sekalipun. Nah, ya, hati-hati itu dompet, hati-hati handphone, ya, tetap ada. Ya. Alhamdulillah. Oke, berikutnya saling tolong menolong. Nah ini dia penting sekali karena kita grup, ya, maka harus bertoleransi. Ya, aduh ini bapak kok lambat banget sih jalannya. Sabar. Ya, aduh ini ada adik kecil kok kenceng-kenceng banget sih pergi larinya. Sabar. Ya, yang lebih tua dari kita anggap sebagai orang tua kita. Yang lebih kecil dari kita anggap adik atau anak kita, ya. Karena kita berangkat ini nanti semuanya menjadi bersama, ya. Kalau mau cepet-cepetan, mau santai-santaian, berangkat sendiri, ya kan? Tapi karena kita bersama, maka harus saling kompak, toleransi, menghargai, tidak egois, ya. Yang tua itu orang tua kita, yang muda itu anak kita, dan yang terakhir hendaklah terus bersyukur kepada Allah atas keselamatan kita, ya. Mulai dari berangkat nanti, ya, berdoa sampai alhamdulillah, berangkat lagi doa sampai alhamdulillah, terus, ya, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan kita nanti ini kemudian pakai ihram mungkin di Malaysia bagi kita yang langsung umroh. Nah, ini ketentuan-ketentuan ihram yang perlu saya sampaikan. Pertama, membersihkan badan sebelum berihram. Potong kuku, kumis, bulu ketiak, bulu-bulu lainnya. Ya, tanggal 8 berangkat, mungkin tanggal 7 udah bersih-bersih. Ya, nggak mesti harus dilakukan ini ketika di Malaysia atau ketika pakai kain ihramnya, nggak mesti. Ya, kalau ada waktu sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu, silakan. Yang kedua, disunahkan mandi. Ya, kalau dari Malaysia gimana nanti mandinya Ustaz? Ya, memang nggak bisa. Ya, tapi ini bukan berarti wajib. Tapi mandi bersih kita sejak dari Indonesia. Kemudian memakai wangi-wangian di badan, ya, terutama ketika nanti sudah pakai ihram. Gak boleh kain ihramnya dilumuri parfum, gak boleh. Ya, bahkan pakai parfum pun itu ketika sebelum mikot di badan, ya, gak boleh kalau sudah mikot sudah masuk, gak boleh pakai parfum. Berikutnya, memakai pakaian tidak berjahit bagi laki-laki sebaiknya berwarna putih, ya. Nah, maka itulah kain ihram. Tidak boleh ada yang berjahit, mohon maaf, termasuk CD, celana dalam. Nah, saya sering Pak, ya, dari Madinah ke Berali gitu ya, ambil mikot, dan saya umumkan di bis. Sebelum kita niat, dan saya umumkan juga. Bapak-bapak khususnya hati-hati, CD-nya udah keluar belum, udah lepas belum, oh, udah. Tuh biasanya SOP saya satu-satu, ya, ke kursi itu. Pak, dah lepas celana. Pak, dah lepas celana. Ya, ada bapak-bapak tuh bilang udah Ustaz. Wah, dalam perjalanan sudah mau sampai ke Mekah baru terpegang ya. Ustaz, kayaknya masih ada. Allahu Akbar. Coba bayangkan, ya, masih dipakainya kolor itu coba. Ya, padahal udah mau masuk itu, ya, ke Masjidil Haram. Maka hati-hati, ya. Jadi lepaskan nanti. Tapi saran saya, lagi-lagi
Nanti kita lihat kondisi masing-masing. Ketika di Malaysia, terutama yang bawah, ya, itu pakai kain ihramnya tadi, tapi masih pakai CD, nggak apa-apa, ya. Terus kemudian bagian atasnya pakai singlet atau baju kaos, nggak apa-apa, ya. Tapi kain ihramnya di bawah. Jadi nanti di pesawat, mohon maaf, tinggal copot yang bagian dalam, ya di kursi. Contoh udah terlatih lah itu ya, karena nggak bisa lah itu, aku bisa simulasikan ya. Kemudian bajunya dibuka, ya hanya 2 itu saja, ya itu silakan, ya. Karena apa? Mungkin khawatir, mohon maaf, tetesan-tetesan dalam perjalanan misalkan, ya. Karena penerbangan kita cukup panjang dari Malaysia ke Jeddah lebih kurang 9 atau 10 jam, ya. Maka mungkin dikhawatirkan, Ustaz, saya ini kalau batuk, apa istilahnya? Ya apa namanya? Bahasa itunya. Kalau orang Jawa bilang Beser. apa? Anyang-anyangan kalau orang Jawa bilang. Itu pokoknya lah ya. Mohon maaf, bautnya udah mulai dol, ya. Ya maklum, yang kalau kita tubuh dipakai kan, biasanya kalau ruku, atau duduk, atau batuk itu ya memang tubuh itu mendorong itu, ya. Maka dikhawatirkan Ustaz najis, maka silakan masih pakai celana dalam. Nanti di pesawat, nah saya akan ingatkan, ya, Pak udah belum, Pak udah belum, Pak udah belum, ya. Ibu juga ingatkan nanti. Oke. Berikutnya, sholat sunnah ihram 2 rakaat, ya. Kalau ketika di Malaysia atau di atas pesawat mungkin sulit. Umrah 1, 2, 3 labbaik Allah